yang memiliki laptop, silakan buka laptopnya. Kalaupun tidak memiliki laptop atau belum sempat menggunakan laptop, nanti saya materinya akan di-share di grup. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencobanya sendiri pada saat mungkin kalau sekarang Pak mungkin akses internetnya atau mungkin banyak tugas-tugas yang lain gitu. Sekarang hanya bisa mendengarkan saja, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah persiapkan, yang penting sih ada akun Gmail untuk kita membuat aplikasi di Glide Apps. Kemudian aplikasi Glide App ini kita share-nya ke Google Sheet. Sebenarnya bisa di Glide Apps-nya, tetapi saya meminta Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti pembelajaran ini dipersiapkan gambar atau materi. Cara membuat membuat akun Glide Apps, yang pertama masuk dulu ke glideapps.com. Jadi ini tampilan Glide Apps-nya, ada warna putih, kemudian ada hijau ya, cukup menarik sih. Kemudian jangan lupa tekan sign up. Ini jadi dan di yang lain, tapi karena ini ada hubungan aplikasi Google Spreadsheet, hanya melihat, mengedit, membuat, dan menghapus file Google Drive yang digunakan dengan aplikasi ini. Dan izinkan saja ya. Karena nanti dengan memberi adalah masukkan nama Anda dan pilih rencana penggunaan Glide. Pertama kalau ya ini kendala sih ya untuk Bapak dan Ibu mungkin yang namanya satu. Pak, saya kan namanya satu, seperti saya sendiri kadang namanya cuma satu, gitu ya. Diisi misalnya dengan Mister, ya kalau saya SE tulis nggak apa-apa gitu, SPD nggak apa-apa. Itu untuk karena penggunaan bahasa Inggris. Tulisan what are you planning to use artinya adalah kemudian for work untuk bekerja atau for my company untuk perusahaan. Bapak dan Ibu, saya sarankan memilih untuk for work karena kita akan untuk bekerja, kali lagi adalah for work. Setelah selesai semua diisi, tekan continue. Jangan lupa tekan continue ini untuk melanjutkan kita mendaftar tadi. Kemudian muncul lagi seperti ini.
As more. Artinya nama perusahaan ini, Bapak dan Ibu, silakan diisi dengan nama instansi atau perusahaan. Karena kita menggunakan nama sekolah dengan nama sekolah kita. Ini anak perintah. Kemudian yang kedua ada company size atau tanggal pilihan. Use it for akan kemudian satu Recording stopped. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Kang Ditnonya sepertinya terlempar nggih. Mohon tunggu, jangan keluar room dulu. Pematerinya terlempar, mohon maaf nggih. Jangan keluar dulu. Mohon ditunggu sebentar. Iya. Juga. Recording in progress. Recording stopped. Lari betul nonton. Recording in progress. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, atau mungkin sinyalnya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu ya. Nggih, monggo Pak Ditno. Pak Soga minta bantuannya untuk saya share screen lagi Pak. Pak Soga. Hostnya pindah ke Bu Fitri Dewi. Oh, Halo Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Ini Bu Fitri malah tidak mic-nya tidak aktif, Kang. Mic-nya. Iya. Tidak di call over internet mungkin. Ini bisa reclaim host nggak? Bentar. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Monggo Bu Sri. Assalamualaikum Sebentar ini warahmatullahi wabarakatuh.
masih menunggu ya share screen-nya Om Ditno belum Iya. bisa karena hostnya terlempar ke Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Remote dari mana? Haji paling awal di antara Ini nggak bisa chatnya nggak aktif ya. Di telepon mungkin Bu, di telepon Bu. Sebentar. Nggak tahu nomornya ini. Lewat Japri WA. Oh iya. Memang sinyalnya kayak kurang bagus nih, Bus. Oke. Bu Fitri ini dari Edu berapa ya? Edu 1, Bu. Oh, Edu 1. Oh iya, sebentar saya carinya. Apa metu priwe ya? Fitri Dewi. Lep. Banten sinyalnya bagus Bu. Oh, mungkin, Mbak. Bikin kita kini ya. Kok Tolong ini ya? Bapak Ibu, mic-nya di mute. Bu Fitri Dewi Masa kok ada saya iklan enggak punya masuk? nomornya ya? Iya. Mungkin ada yang punya nomor Bu Fitri Dewi bisa chat saya. Tapi namanya jadi Asus. Enggak, ini Bu Fitri Dewi kan masih host, tapi beliaunya itu mic-nya itu enggak diaktifkan atau apa dia tidak bisa mendengar suara saya karena audionya tidak connect. Mohon teman yang dari Edu 1 yang punya nomornya Bu Fitri bisa minta tolong chat saya, Bu. Kirimkan nomornya, Bu. Bapak Ibu. Apa metu makin kan hilang ya. Left meeting. Left tinggalkan meeting. Tulis tiar ini. Ini yang di Zoom itu namanya Fitri Dewi. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, karena tadi mungkin sinyalnya saya sempat terlempar. Jadi yang tadinya host terlempar ke Ibu Sri tadi ya. Sambil menunggu Ibu Sri dihubungi sama Bu Uspa, Bapak dan Ibu mungkin sudah persiapan yang namanya materi untuk pembelajaran semester ini. Silakan. Ada yang sudah persiapan? Boleh dicek kalau misalnya tadi mic-nya kayaknya di mute. Kok Bu Fitri kok tidak ada ya di Edu 1 ya? Edu 1 apa bukan? Saya cek nomornya kok nggak ada ya Bu Usia? Fitri siapa dong? Lanjut Pak Ditno, lanjut dulu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah dipersiapkan itu akan lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk membuat aplikasi ini. Ya, aplikasi ini sebenarnya menurut saya sih paling mudah dibuat karena kalau yang lain
seperti menggunakan kodular itu harus kita mengetahui kayak semacam apa sih fungsi-fungsi, atau misalnya kalau tidak seperti ini akan muncul seperti ini. Nah, itu tuh harus memahami kalau untuk menggunakan kodular. Tapi kalau menggunakan Glide Apps sama Google Spreadsheet mungkin akan lebih mudah, karena ya Google Spreadsheet mungkin Bapak Ibu sering lah ya menggunakan Google Spreadsheet, misalnya untuk membuat daftar nilai segala macam, itu menggunakan Google Spreadsheet. Atau Google Spreadsheet itu biasanya kalau kita menggunakan Google Form, hasilnya itu dalam bentuk spreadsheet. Nah, spreadsheet itu artinya sudah digunakan oleh Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing. Kemudian yang berikutnya, saya ini dulu sambil menunggu Ibu Fitri ya. Tadi baru sampai tell us more ya. Jadi education. Sebenarnya ada banyak lagi. Nah, manfaatnya ini adalah selain kita membuat aplikasi, ya, selain bisa menggunakan aplikasi ini untuk sekolah, juga Bapak dan Ibu sebenarnya bisa menggunakan aplikasi ini untuk hal lain. Contohnya, Bapak dan Ibu misalnya punya bisnis gitu ya, mau dibuat aplikasinya. Dengan menggunakan Glide Apps ini bisa menggunakan aplikasi ini untuk bisnis Bapak dan Ibu. Di sini bisa dijelaskan ada beberapa contoh lini pekerjaan. Sales di sini untuk menjual sesuatu. Kemudian logistik atau distribusi. Ini bisa menggunakan aplikasi Glide Apps. Kemudian inventory management, human resources atau HRD ya, atau sumber daya manusia. Kemudian bisa menggunakan untuk IT, untuk manajemen, untuk project management, untuk perumahan, untuk keuangan pun bisa digunakan menggunakan aplikasi. Belum share screen ya, karena saya masih belum bisa share screen. Kita lanjut aja dulu. Kemudian Bapak dan Ibu dengan aplikasi ini bisa juga menambahkan tim. Jadi misalnya di sekolahan Bapak dan Ibu, gimana nih kalau kita buat aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh mata pelajaran. Bisa digunakan semuanya dengan menggunakan aplikasi Glide Apps ini. Tapi kita tidak sendiri, karena misalnya guru IPS ini terbatas pengetahuannya tentang pelajaran lain. Misalnya ada guru matematiknya, ada guru IPA-nya, ada guru bahasa Inggris, dan guru-guru yang lainnya kita gabung jadi tim yang satu untuk membuat aplikasi untuk sekolahan. Kemudian caranya gampang sebenarnya, hanya untuk menambahkan Gmail dari guru-guru tersebut. Tinggal dimasukkan, ditambahkan menjadi tim anggota dari si pembuat aplikasi ini. Kemudian you are ready to glide. Artinya Bapak dan Ibu siap gunakan aplikasi Glide Apps ini. Kemudian cukup tekan accept dan continue. Bapak dan Ibu nanti muncul tampilan menu new app. New app itu jadi aplikasi baru. Ini betul nomornya Bu Fitri Dewi ya? Dari pengurus Nanti kalau sudah bisa host lagi. Bu Fitri itu edukasi 5 Pak, tapi di telepon juga nggak diangkat-angkat sih. Kita lihat gambarnya. Enggak, tadi ini ikut Lanjut aja dulu ya, Pak
Bapak dan Ibu sambil menunggu. Ya, biar tidak mengganggu narasumber, tolong ya Bapak Ibu yang lain di-unmute dulu, kasihan narasumbernya. Suaranya agak gaduh. Mohon maaf, itu hanya saran, matur suwun. Terima kasih Bu. Kita lanjut dulu. Kemudian beri nama aplikasi yang ingin kita inginkan, lalu pilih ponsel. Ada pilihannya phone, tablet, and desktop. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya aplikasi ini mau dibuat untuk tablet, handphone, atau untuk desktop. Kalau untuk handphone berarti pilihnya yang phone. Kalau untuk tablet berarti pilihnya tablet. Tapi kayaknya sekarang sih sudah sangat jarang ya menggunakan tablet. Rata-rata di satu sekolahan saya coba itu paling coba hitung ya, dalam per kelas paling hanya 2 sampai 5 siswa. Ini untuk saya yang ada di kampung ya. Tapi nggak tahu kalau mungkin yang di kota mungkin hampir 80% memiliki laptop atau komputer PC ya. Kemudian yang berikutnya pilih sumber data. Nah, nanti kita pilih Google Sheet atau Continue. Nah, lalu tekan Continue. Ada 2 pilihannya sebenarnya, ada Google Sheet. Pak. Ada adalah Google Sheet, otomatis kita gampang untuk mengubahnya karena kita biasa menggunakan Google Spreadsheet seperti Excel. Tapi kalau di Google Tables sebenarnya tampilannya hampir sama, cuman di Google Tables itu kita kalau untuk file yang banyak itu di Glide Apps ini ada 2 pilihan, ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kita kalau yang gratis lebih baik data-datanya disimpan di Google Sheet. Kalau misalnya mau profesional, mau membuat aplikasi-aplikasi yang penggunanya lebih banyak atau apa, ya menggunakan Glide Tables karena fitur-fiturnya lebih banyak. Kemudian Bapak dan Ibu buka Google Drive. Tadi gabungnya pakai HP atau pakai laptop? Kan akun email Bapak dan Sheet. Pilihnya adalah menggunakan spreadsheet yang kosong. Kemudian beri nama file tersebut dengan nama aplikasi yang akan dibuat, contohnya gambar, judul, dan link. Gambarnya itu sesuai dengan gambar yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu. Maka nanti akan saya berikan kodenya dulu sehingga kalau sudah memunculkan gambar itu bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian judulnya misalnya materi IPS kelas 7 gitu. Nah, Bapak dan Ibu tinggal ketik aja judul untuk materi tersebut. Kemudian link, kalau Bapak dan Ibu sudah punya link, misalnya link di YouTube, di blog, maka bisa memasukkan link YouTube atau link dari blog tersebut. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Oh, masih belum bisa ya Bu Uswa ya. Share screen-nya masih belum bisa. Kita lanjut dulu. Kemudian yang berikutnya adalah ketik di pencarian nama filenya yang dibuat di Google Spreadsheet, lalu tekan select. Sebentar, Bapak dan Ibu mau tanya saya. Bapak dan Ibu bisa download materinya dulu nggak
di sini nih. Nanti saya share dulu di chat. Oh, chat juga nggak bisa nih ya. Chatnya disable juga. Chatnya disable. Tapi suara saya ada ya, Bapak dan Ibu ya? Ada. Ada, Pak. Ada. Kadang putus-putus. Ada, Pak. Ya, ada ya. Waduh, ini Putus, Pak, suaranya. Suaranya banyak banget nih. Ada 197 ya. Saya sih luar biasa nih kepada Bapak dan Ibu yang ikut kegiatan ini ya. Materinya di-share di grup aja, Pak. Ya, nanti. Oh iya betul, Bu. Materinya di-share di grup aja ya. Saya share dulu bentar. Biar Bapak dan Ibu bisa lihat materinya ya. Ikuti langsung. Pak. Iya, Pak, bisa praktek. Ya, biar langsung praktek ya. Bisa karena mau chat ya, juga nggak bisa, Pak. Untuk materi sama ya, nggak bisa. Ya, begini Bu, kadang yang namanya pembelajaran kendalanya ya kita bisa maklumi lah. Sambil saya masih kirim lewat salah kirim, bentar. Harusnya pelatihan ya, di pelatihan. Sorry. Di pelatihan aja, Pak. Hadis, Pak. Putus, Pak. Ya. Saya kirim di grup pelatihan edukasi IPS ya, materinya. Sudah bisa tuh Kang Digno, sudah. Tadi Bu Fitrinya sudah saya hubungi. Sekarang Kang Digno udah jadi host. Oh ya, udah bisa nih. Oke. Iya. Tadi sudah saya hubungi. Oke, terima kasih. Iya. Oke, baik, lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, kita tadi sampai di sini ya. Iya. Kelihatan ya Pak? Ya, sudah muncul ya. What is your line of work? Tadi lini pekerjaan. Ada beberapa pilihan, ada sales, ada logistik, ada distribution, ada inventory management, human resource and operation, IT, management, project management. Mohon maaf Pak, bisa diulang dari apa? Karena tadi sudah terputus lama Pak. Oh gitu ya Bu. Iya, karena ada kendala banyak macam tadi bisa dari sini. Iya, Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, karena ya tadi dari glidapps ya .com menggunakan akun Gmail, kemudian tekan izinkan, lalu masukkan nama dan pilih rencana penggunaan glidapps. Jadi nama Bapak dan Ibu harus 2, first name sama last name ya. Kemudian pilihannya just for fun untuk bersenang-senang, for myself untuk diri sendiri, for work untuk bekerja, atau for my company untuk perusahaan. Pilih kalau kita untuk for work untuk bekerja. Kemudian tekan tell us more. Ini Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu. Jadi company name diisi dengan nama instansi atau perusahaan atau nama sekolahan Bapak dan Ibu. Kemudian company size, ukuran perusahaan atau instansi. Pilih yang sesuai dengan, kalau kebetulan kita di sekolah maka pilih yang sesuai dengan siswa kita. Contohnya di sini kalau jumlahnya banyak, ini yang 201 sampai 1000 employees atau sini karyawan. Tapi kita di sini maksudnya adalah siswa ya. Jadi pilih yang 201 sampai 1000. Kemudian lini pekerjaan pilih yang
edukasi. Di sini paling bawah ada edukasi. Setelah itu jangan lupa tekan continue. Yang berikutnya adalah add team member. Add team member ini adalah tadi sudah dijelaskan bahwa menambahkan anggota untuk bekerja menciptakan atau membuat aplikasi Android atau berbasis web tersebut. Tinggal memasukkan alamat emailnya ke enter emails. Kemudian tekan invite and continue kalau untuk menambahkan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya mah hanya untuk membuat aplikasi untuk saya sendiri, tekan skip saja atau lewati. Kemudian you are ready to glide, artinya Bapak dan Ibu siap menggunakan glide. Pilih saja atau tekan accept and continue, terima dan lanjutkan. Berikutnya adalah ini tampilan menu seperti ini. Di sini ada new app. Bapak dan Ibu tekan new app saja. Yang ini ada tanda plus nih. New app. Kemudian beri nama aplikasi yang kita lalu pilih ponsel, tablet, atau desktop. Tadi udah dijelaskan. Misalnya kita mau buat aplikasi IPS nih. IPS misalnya SMP Bapak dan Ibu apa? Ditulis saja nama aplikasinya. Kelas IPS SMP apa gitu misalnya, ini nama aplikasinya. Tinggal diketik saja di app name. Kemudian this app will be used primarily on, pilih yang on atau ponsel saja. Karena banyak siswa kita yang menggunakan ponsel. Kemudian tekan continue. Lanjut, yang berikutnya adalah pilih sumber data, kita pilih Google Sheet atau Glide Tabs. Tadi udah dijelaskan, Google Sheet sering kita gunakan, kalau Glide Apps, Glide Tables, ini biasa kita mungkin jarang ya menggunakan atau belum pernah lah ya. Pilihannya, kalau Google Sheet sudah pernah menggunakan, Glide Tabs belum menggunakan. Punya kelebihan masing-masing karena Google Sheet itu biasa kita gunakan menggunakan akun Gmail, kalau Glide Tabs ini agak berbeda. Jadi kalau udah terbiasa gunakan Google Sheet saja. Tapi nanti Bapak dan Ibu boleh coba sendiri yang Glide Table ini seperti apa. Diklik aja, nanti bikin new app lagi atau aplikasi baru. Coba menggunakan Glide Tables. Kemudian tekan continue. Kemudian sekarang kita buka Google Drive menggunakan akun Gmail Bapak dan Ibu. Buat file baru di Google Spreadsheet, pilih spreadsheet kosong. Nah, nanti tampilannya kita beri nama di sini. Misalnya gambar, kita ketik gambar di baris nomor 1. Kemudian yang B-nya, kolom B, diketik judul. Kolom C-nya diketik dengan link. Ini contoh untuk saya, gambarnya sudah ada, saya siapkan. Contohnya nanti akan saya bagikan linknya untuk contoh gambarnya. Beranda, nanti akan muncul tulisan beranda. Kemudian linknya, misalnya ini link SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Itu contoh saja. Kemudian ketik pencarian nama filenya yang dibuat di Google Spreadsheet. Nah, filenya tadi yang dari Google Spreadsheet itu diberi nama. Misalnya Nesaga atau nama dan Ibu. Kemudian pas diselect a file atau pilih file, maka muncul file yang sudah kita buat dan beri nama tersebut. Ketik di pencarian nama file tersebut, lalu tekan select ya. Kemudian muncul tulisan manage your data, lalu tekan next. Nanti tampilannya akan seperti ini. Gambar bisa diedit atau diunggah dari Unsplash. Nah, tadi kalau kita buat aplikasi yang tulisannya tadi gambar, judul, link, maka gambarnya akan seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal diklik aja di sininya, klik kanan ya. Kalau di sini karena ini pakai PowerPoint, kalau klik kanan akan muncul si gambar tersebut bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Contohnya,
gambarnya pengen gambar yang anak-anak atau apa, silakan diganti saja atau pilih dari Unsplash. Unsplash itu kayak kumpulan gambar yang sudah disiapkan di Google di Glide ini. Jadi tinggal kita ubah saja. Berikutnya adalah edit pengaturan sheet. Nah, misalnya ini ada tulisan sheet 1. Bapak dan Ibu di sini ini ada di sebelah kanan, ada label, ada sheet 1, ada search. Search-nya sheet 1. Kemudian ada tab icon. Icon ini bisa Bapak dan Ibu ubah ikonnya. Ada gambar rumah yang warnanya hitam, ada warna putih, dan macam-macam. Kemudian style ini tampilannya. Ada yang list berupa daftar ke bawah, ada yang tile atau ubin, ada juga yang swipe bisa digeser gitu ya. Ada juga yang kartu atau juga yang checklist. Silakan nanti Bapak dan Ibu coba sendiri. Ada list, ada tile, ada swipe, ada card. Ini nanti dicoba. Kemudian yang berikutnya adalah tambah tab. Ini contohnya ada kita bikin tabnya. Yang pertama misalnya beranda tadi ya. Yang kedua tinggal diklik. Ini nih ada tanda plus. Lalu ada menu. Menunya sesuaikan. Misalnya kita mau memberi tabnya itu dengan menu video. Misalnya kita udah mempersiapkan video di YouTube. Tinggal klik aja atau ditulis aja, diketik tulisan video. Nah, di sini. Kemudian di sini. Yang berikutnya adalah edit setting tampilan info aplikasi, privacy, berbagi, sign in, dan lain-lain. Ini di sini ada appearance atau tampilan ya. App info, aplikasi info, tablet and desktop. Kalau mau pengaturannya tablet atau desktop. Kemudian privacy, ini privasi ya, bisa menggunakan menggunakan Gmail dan lainnya. Kemudian sharing, ini bisa dibagikan ke yang lain atau sign in screen. Jadi kita pada saat sudah download, kemudian anak-anak sign in dulu screen-nya seperti apa, nanti bisa menggunakan itu. User agreement, perjanjian pengguna, data, template, sama billing. Kita biasanya menggunakan ininya saja, appearance, app info. Jadi app info itu Bapak dan Ibu nanti diketik. Misalnya aplikasi IPS SMP mana gitu ya. Tadi ada SMP Kartosono, kemudian yang di Tangerang, Bapak dan Ibu. Misalnya aplikasi IPS untuk siswa SMP apa gitu. Kemudian sekarang tekan publish. Ada di pojok kanan atas ada tulisan publish. Bapak dan Ibu silakan nanti tekan, bisa dibagikan ke peserta didik kita aplikasi ini. Nah, ini yang publish. Nah, muncul tampilan seperti ini. First publish your app. Jadi pertama publikasikan aplikasi Anda ya. Lalu tekan publish app. Ini di sini ada publish app atau publikasikan aplikasi. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal copy linknya. Yang ini nih, ada tulisan app link. Tekan copy. Nah, link ini Bapak dan Ibu bisa bagikan ke media sosial seperti WhatsApp, media sosial seperti Facebook, atau yang lainnya. Nah, sekarang kita akan perlihatkan yang sudah saya buat. Login dulu. Pertama saya praktekkan ini login. Karena saya sudah buat aplikasinya, maka akan muncul beberapa tampilan seperti ini. Contoh ini kelas IPS, saya udah buat juga aplikasi yang lainnya. Ini contoh saja. Ini yang sekarang digunakan oleh peserta didik saya di sekolahan di Indramayu. Kita buka,
Tampilannya akan seperti apa? Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini contoh materi belajar IPS kelas 7 semester ganjil. Materi dari semester atau dari bab 1 sampai bab 2 itu ada semua. Karena saya tulis di mana? Di sini. Ini gambar, ini materi tadi ya. Kemudian linknya, kemudian IPS semester ganjil. Nah, materinya diketik di sini nih. Nih, di sini. Maka setelah diketik di sini akan muncul seperti ini. Tampilan di layar handphonenya. Ya, Bapak dan Ibu, ini materi belajarnya. Diulang, coba kita, ini tulisannya materi belajar. Kita lihat di sheet-nya ya, dari awal. Ini gambarnya, ini gambar bisa diubah, tinggal diklik saja di sini. Ya. Kemudian ada tulisan materi belajar, kita lihat di sini ada tulisan materi belajar. Yang kedua, kolom kedua. Kolom ketiganya adalah link. Kolom ketiga. Kolom ketiga ini kalau diklik jadi link nantinya. Nah, di sini ada URL. Lanjut dulu. Kolom keempatnya IPS kelas 7 semester ganjil. Nah, di sini nih munculnya IPS kelas 7 semester ganjil. Lihat lagi. Yang berikutnya, materi pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil. Kita lihat di aplikasinya. Kita diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk huruf tebal atau cetak tebal, maka menggunakan di sini ada bintang 2 di awal dan bintang 2 di akhir. Maka munculnya bab 1 ini cetaknya tebal. Itu untuk tampilan di yang pertama ya, yang beranda. Kita lanjut ke tampilan yang berikutnya. Tapi sebentar, sebelum ke tampilan yang materi pembelajaran, kita lihat dulu kodenya atau gambarnya dari Glide Apps. Nah, ini gambarnya. Bapak dan Ibu mau ngubah gambar, tinggal klik aja di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal diklik saja ininya nih, gambarnya. Ada gambar pensil, diklik. Nah, dipilih mau upload, mau unsplash. Tuh, ini pilihan unsplash. Kalau di sini misalnya gambarnya pengen gambar buku atau book ya, kalau bahasa Inggris book. Nah, banyak pilihannya. Jadi diulang, kalau mau upload di sini, upload nih, tinggal pilih aja filenya, pilih yang mana. Kalau mau dari unsplash, pilih saja. Tinggal ketik jenisnya atau pencariannya dengan menggunakan kata kunci apa. Nah, itu yang tabelnya ya, tabel dari Glide Apps-nya. Ini muncul tampilannya seperti ini. Kok beda, Pak? Ya, di bedanya antara Glide Apps sama di ini hanya tampilannya berbeda, cuman isinya sebenarnya sama. Ini gambarnya, yang tulisan storage Google Apps ini, kalau di Glide Apps seperti ini sebenarnya munculnya gitu. Kemudian yang kedua materi belajar, maka di tulisan judul ya materi belajar. Yang berikutnya di kolom ketiga ada link gitu. Di sini ya muncul link, ada tulisan link. Di kolom keempat, IPS kelas 7 semester ganjil. Maka di Glide App-nya, di kolom keempat, IPS kelas 7 semester ganjil. Di kolom kelima, nah ini materi pelajaran yang saja materinya di sini. Maka di sini muncul seperti ini. Lanjut ke menu kedua. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu saya buat di sheet kedua. Tadi sheet pertama bikin lagi di sheet kedua. Sheet kedua ini gambarnya maka akan muncul seperti ini.
gambarnya. Karena saya menggunakan di sini stylenya adalah list. Stylenya adalah list. Kemudian kita lihat ininya ya, dari Google Ads table-nya. Yang kedua, judul pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kita tulis di sininya adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, yang di kolom ketiga ada link. Maka munculnya seperti ini, link. Kemudian yang keempat, kolom keempat, kategori. Ini 7.1 artinya kelas 7 semester 1. Maka di sini akan muncul 7.1. Yang berikutnya ada rangkuman. Rangkuman yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Maka di sininya akan muncul pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sekarang tampilannya seperti apa di handphonenya? Nah, tampilannya kalau klik pengertian ruang, maka akan muncul ada rangkuman materi yang tadi diketik dan disimpan di Google Spreadsheet. Kalau buka linknya, maka akan masuk ke blog. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau yang punya blog bisa dicantumkan linknya di sini. Kita lanjut untuk menu yang ketiga. Menu ketiga, tadi ya, untuk nambah tab, tekan tab tambah plus. Di sini muncul menunya itu kita ubah. Contoh di sini video pembelajaran. Untuk video pembelajaran ketiga, kita lihat sheet ketiganya. Ini sheet ketiga. Nah, di sini ada gambar, ada kategorinya, ada materi, ada link. Kita lihat di aplikasinya ada gambar. Kita lihat gambar, ada kategori video, ada ruang dan interaksi antar ruang, sama link dari YouTube. Maka kalau di Google Spreadsheet seperti ini, kalau di Glide Apps-nya seperti ini. Nanti muncul seperti template seperti ini. Kalau kita klik, maka akan muncul ini. Bentar, ini akses internetnya. Ya, tadi di video ya. Nah, klik di ruang interaksi antar ruang, maka muncul tampilan di sini ada video langsungnya. Bisa diklik di sini atau klik di sini. Ini akuarium tempat ikan 3. Nah, itu untuk contoh video pembelajaran. Yang berikutnya, sheet keempat. Kita lihat sheet keempat. Di sini ada sheet keempat. Maka saya tulis gambar, kategori, materi, sama link. Tampilan di Glide Apps-nya seperti ini. Ada gambarnya, ada materinya, ada linknya. Ini contoh gambar drag and drop. Maka linknya adalah contoh soal drag and drop. Siswa nanti ada game drag and drop. Contoh, ini fauna misalnya Indonesia Barat. Ini fauna Indonesia Timur misalnya. Ini pilihan. Contoh aja ini, saya klik finish. Cek answer, maka nilainya adalah 3. Dari mana? Dari sini. Dari aplikasi, kemudian akan masuk ke gamenya. Kebetulan gamenya pakai menggunakan live worksheet game drag and drop. Lanjut yang berikutnya. Di sini ada juga aplikasi masih live worksheet tapi untuk pilihan ganda. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada aplikasi seperti ini. Jadi siswa tinggal pilih saja. Misalnya nomor 1. Ini apa nih? Pilihannya A, B, atau apa. Nanti tinggal disesuaikan saja. Siswa pilih pilihan A, B, C-nya. Kalau sudah benar semua, nanti akan muncul cek nilainya saja. Nah, yang berikutnya saya buat lagi adalah absensi. Kita lihat di sheet kelima. Nah, sheet kelima ini
isinya gambar, judul, sama link absensi. Bapak dan Ibu bisa menggunakan link absensi, contohnya bisa menggunakan Google Drive, atau kebetulan saya pakai Google Apps, bukan Google Apps itu, menggunakan, kita lihat absensi siswa. Ini contoh menggunakan absensi Absit. Bapak dan Ibu, aplikasi absensi ini sebenarnya tidak hanya menggunakan Absit, tadi bisa menggunakan Google Drive, kemudian menggunakan aplikasi yang lainnya. Nah, menggunakan Google Absit ini disesuaikan. Saya pakainya contoh nomor ya, nomor urut, kemudian absensinya udah pengaturan. Ini contoh nih, contoh saja. Nanti nama siswanya akan muncul, kelasnya akan muncul, absennya ditolak karena sudah melebihi dari jam belajar karena saat ini ada fotonya, siswa itu fotonya diupload untuk bisa absen, kemudian nanti ada petanya, kemudian ada tanda tangan di sini, siswanya tanda tangan di sini. Nah, kemudian nanti tinggal simpan saja. Itu aplikasi yang sudah saya buat untuk pelajaran IPS di sekolah saya. Sampai sini dulu, Bapak. Kali ada pertanyaan, saya serahkan ke Bapak dan Ibu. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada pertanyaan. Dino izin bertanya. Ya, Iwan ya, Pak Iwan, silakan Pak. Ini buat Android aja ya Om? Gimana? Buat Android aja ya? Nah, ini tuh sebenarnya berbasis web Pak. Oh gitu. Berbasis website. Jadi pada saat di-share ke anak, nanti bisa langsung dibuka atau bisa ditampilkan di halaman layar utama gitu. Atau saya coba kirim ya Bapak dan Ibu, nanti dicoba saya kirim linknya dari link yang saya buat. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat-lihat dulu contohnya. Silakan Pak, Bapak dan Ibu. Itu yang jadi aplikasi ini tidak hanya berbasis Android, bisa dikirim menggunakan aplikasi iPhone misalnya bisa. Karena hanya berbasis web sebenarnya, cuman ditampilkannya seperti aplikasi Android. Silakan Bapak dan Ibu, saya udah share di grup pelatihan edukasi, itu contoh aplikasi dari aplikasi kelas IPS yang pernah saya buat. Silakan, ada lagi pertanyaannya Bapak dan Ibu? Izin bertanya Kang Ditno. Oh boleh Bu Endang. Bu Emi. Oh Bu Emi ya. Tadi yang gimana Bu Emi? Ini tadi kan saya sudah select terus masuk ke spreadsheet ya. Ya. Terus itu berarti materi itu harus masuk ke spreadsheet. Kita buatnya materi itu di spreadsheet itu ya? Iya betul Bu. Jadi nanti di copy, kita kan udah buat nih Bu Emi ya, udah buat dulu di tadi Word, tadi Excel, nanti tinggal pindahkan saja ke Google Spreadsheet. Jangan lupa di Google Spreadsheet-nya diberi judul gitu untuk memudahkan pencarian. Jadi misalnya judulnya aplikasi IPS sekolah Ibu, Bu Emi, di nama sekolahnya apa Bu Emi? SMP 1 tulis. SMP 1 tulis. Ya. Ya, tinggal ditulis saja aplikasinya IPS SMP 1 tulis gitu. Ya. Jadi untuk memudahkan pencarian pada saat mensinkronkan antara Glide App dengan Google Spreadsheet tadi Bu. Begitu Bu Emi. Ya. Nanti dilanjut lagi kan kalau bingung. Ya, Bapak dan Ibu kalau misalnya sekarang masih bingung karena kan belum praktek mungkin ya. Belum praktek, nanti setelah saya share materinya, mungkin Bapak dan Ibu langsung praktek.
silakan kalau ada kendala apa-apa bisa hubungi saya melalui chat langsung ke saya atau di grup pelatihan edukasi IPS. Saya terbuka, mudah-mudahan walaupun ya mungkin ilmu ini masih sedikit sekali sih, karena saya juga baru belajar, tapi ilmu yang sedikit ini mungkin dengan dibagikan ke Bapak dan Ibu akan bertambah lagi dengan seiringnya tadi ya permasalahan-permasalahan, Pak saya pengen buat seperti ini, Pak saya pengen buat seperti ini, nanti akan muncul dengan sendirinya kalau Bapak dan Ibu praktekkan sendiri gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, Kang Nino boleh nanya, Kang? Ya, Pak siapa Pak? Moyo dari Percik, Kang. Oh, Percik itu mana Pak? Jakarta. Oh, Jakarta. Ya gimana? Iya. Itu yang tadi bikin beranda ada ikon-ikon yang kartun dengan tulisannya itu ada ukurannya nggak, Kang? Maksimal berapa? Ukuran JPEG atau PNG? Kan tadi gambarnya boleh upload ya, boleh upload dari file. Ukurannya saya lupa lagi Pak, nggak ngitung berapa ukurannya, berapa kilobyte-nya atau ukuran kanan kirinya berapa. Tapi saya di blog itu sudah ada contohnya, nanti tinggal ubah saja Pak gambarnya. Oh iya, ada Kang ya? Ya, ada. Nanti saya kirim linknya, nanti Bapak tinggal copy paste aja contoh gambarnya ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa ngambil. Saya sendiri itu kebetulan pakai Canva Pak. Gambarnya pakai Canva. Canva. Ya, pakai Canva. Pakai Canva kan banyak ya macam-macam ya. Betul, kita betul. kan ya apa ya kreativitas sendiri, tambah sudah ada punya orang ya tinggal tambahin sedikit-sedikit, nanti di crop aja Pak. Saya cropnya pakai yang gampang aja, pakai Paint aja gitu Pak, tinggal disesuaikan. Kalau Bapak udah mahir dengan apa fitur-fitur atau aplikasi edit foto kayak Photoshop atau apa, boleh Pak, lebih bagus lagi, lebih keren lagi gitu. Iya. Iya Pak Moyo, terima kasih Pak Moyo. Sama-sama Kang. Terima kasih Monggo, Kang Dino. Bapak dan Ibu. Sama-sama. Waduh, sampai 205 nih, luar biasa edukasi IPS-nya. Mohon izin kan Kang Digno mau bertanya. Pak Gowinda ya Pak? Iya, betul. Saya dari Purworejo Pak Digno. Oh, Purworejo. Monggo Pak. Salah satu yang ya cukup banyak melihat karya dari Pak Digno di blog juga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini sangat menarik sekali nggih Pak Digno, karena saya juga kebetulan juga pengguna dari Google Site. Itu sepertinya tampilannya mirip, tapi sepertinya saya lihat kok lebih menarik dan lebih ringan yang ini nggih Pak, yang pakai yang Glide. Maka saya tertarik untuk itu. Nah, kendala saya saat menggunakan aplikasi platform lain seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah akses untuk login di seperti Google Site ataupun AppSheet dan lain-lain itu banyak terkendala di akun Pak Digno. Nah, untuk di aplikasi Glide ini yang kita tautkan ke berbagai platform seperti Google Sheet atau AppSheet, itu apakah ada kendala di bagian login akun? Sementara siswa kan biasanya kalau berhubungan dengan akun itu banyak yang kebingungan Pak Digno. Itu pertanyaan dari saya terkait dengan aplikasi Glide ini. Terima kasih Pak Digno, mohon pencerahannya. Ya Pak. Baik Pak. Di sini nih Pak, saya share screen lagi ya. Di sini ada muncul di pengaturan sign in screen Pak. Nah, di sini Bapak dan Ibu pilihannya ada yang seperti ini. Ini kendala ya. Bapak dan Ibu mungkin siswanya, saya itu akunnya dibuatkan oleh orang lain. Jadi HP itu tinggal pakai. Jadi saya lupa yang namanya passwordnya gitu. Nah, sebenarnya ini ada pengaturannya Pak. Tadi ini sign in-nya saya sebenarnya sebentar saya ini dulu ya. Nah, di sini nih Pak, di privacy. Di privacy kita aturnya publiknya saja. Saya nggak pilih with email Pak. Nah, ini akan langsung berubah Pak bawahnya Pak. Diulang ya. Nih, yang di sini ada public with email. Kita pilih public saja sehingga siswa nggak perlu login lagi Pak. Jadi itu caranya saya menggunakan
aplikasi ini. Jadi aplikasi ini udah bebas aja lah. Siswa nggak login, nggak apa. Yang penting siswa akses, siswa membuka pelajarannya, siswa membuka misalnya videonya, siswa ya intinya rangkuman ya. Karena kalau selama ini kita diberikan kayak apa sih PDF, siswa itu udah paling males Pak sekarang tuh. Saya makanya tinggal seperti ini aja, pakai materi, udah di sini suruh baca aja segini. Ini udah dirangkum saja. Tugasnya kalau misalnya ada video, tugasnya di sini. Nanti di akhir video ini ada tugasnya, udah tinggal tulis aja gitu tugas-tugasnya. Nah nanti Bapak dan Ibu barangkali tugasnya pengen dibuatkan atau dimasukkan ke aplikasi juga bisa, tinggal di sini aja. Tapi di sini linknya nanti ke Google Form. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memasukkan aja. Misalnya Google Form-nya itu hanya menulis jawabannya saja. Atau di foto, itu terserah Bapak dan Ibu. Begitu Pak Gowinda ya. Ya, terima kasih Kang Digno, cukup tercerahkan. Terima kasih. Ya, nanti Bapak dan Ibu kalau ini Mas apa ya dicoba sendiri, saya juga akhirnya menemukan sendiri gitu. Oh, kalau misalnya pengaturannya seperti ini akan munculnya seperti ini. Oh, pengaturannya ini akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu pasti akan menemukan sendiri kalau misalnya Bapak dan Ibu senang dengan materi ini dan mengaplikasikannya untuk rekan-rekan di sekolahnya masing-masing. Aplikasi ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan ya Bapak dan Ibu untuk yang terutama yang pegawai negeri sipil atau PNASN untuk kenaikan pangkat. Ini sebagai karya inovasi sebenarnya. Ini mudah tapi ini bisa mantap nih Bu Bapak dan Ibu yang ingin naik pangkat. Kali ada pertanyaan lain? Mohon izin tanya ya Pak. Bu Erna ya? Gimana Bu Erna? Saya dari Sragen Pak. Ya, ya. Ini saya sangat tertarik dengan materinya. Saya termasuk salah satu pengagum panjenengan dengan karya-karya yang luar biasa menginspirasi saya. Semoga saya bisa seperti Anda gitu. Ini. Amin. Terus terang gini Bapak, kalau saya mikirnya gini, kalau tempat saya SMP-nya itu kebetulan di kecamatan dan tempatnya pinggiran. Itu anak-anak kalau lihat tampilan seperti ini, mereka sudah pikirannya udah negatif dulu. Bu, itu nanti makan kuota enggak ya Bu? Itu berat enggak ya Bu? Seperti itu. Itu yang kadang saya ingin sebenarnya pengen maju ya anak saya perkenalkan dengan hal-hal yang baru yang lebih interaktif. Tapi kadang saya terus terang mentoknya di situ karena ya terus terang lingkungan di sekitar sekolah saya itu ekonomi orang tuanya menengah ke bawah lah gitu. Ya mohon pencerahannya bagaimana. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Pak Digno. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna ya. Kembali lagi Bapak dan Ibu, sehebat apapun teknologinya kita sebagai guru harus mengetahui di mana kita berada. Itu yang penting Bu. Kita menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi, menggunakan virtual meeting, Zoom segala macam. Tapi kalau siswanya tadi ya perangkatnya nggak ada, kemudian sinyalnya suka naik turun dan segala macam ya mungkin aplikasi seperti ini mungkin agak kurang sesuai. Tapi kalau yang mungkin sekolahannya seperti tadi ya, yang Pak Mojo di kota di Jakarta segala macam, silakan Pak dicoba. Karena ya sarana dan prasarananya sudah lengkap gitu. Sudah bisa menggunakan handphone, kemudian internetnya nggak susah gitu. Tapi saya ada hal yang ingin tekankan di sini. Selama kita kalau kita mengetahui kondisi siswa dan kemudian kita coba dari salah satu yang bisanya sudah setengah berarti kita tuh udah siswanya ternyata udah paham. Boleh, yang namanya pembelajaran itu nggak harus satu. Kita coba lagi cara yang lain. Saya aja menggunakan beberapa aplikasi untuk aplikasi soal ya Pak Bu, soal online.
soal online kalau menggunakan Google Form siswa itu udah bosen. Saya gunakan live worksheet, saya menggunakan puisi, saya menggunakan apa, dicoba semuanya. Nanti ujung-ujungnya mana nih yang siswa yang paling disukai? Apakah kembali menggunakan WA saja di foto seperti itu? Apakah menggunakan aplikasi yang tadi yang drag and drop gitu ya, tinggal geser, tempatkan gitu. Nanti akan ketemu Bapak dan Ibu, siswa kita ini akan seperti apa. Jadi kembali lagi, kita tidak akan memaksakan siswa, tapi kita seorang guru itu minimal tahu, oh di siswa di kita ini tadi ya ada kendala gitu, tapi kendala tersebut bisa kita atasi dengan cara seperti apa. Tadi ya misalnya soal menggunakan soal online apa. Nanti kita akan ketemu. Saya juga uji coba itu nggak satu. Soal online udah dicoba berkali-kali dengan soal macam-macam. Kemudian menggunakan virtual, ada Google Meet, sudah menggunakan Zoom segala macam. Nanti akan muncul permasalahan-permasalahan. Tapi itulah kita. Kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu kelemahan atau kekurangannya apa. Itu Bu Erna. Terima kasih semangatnya. Semoga ya saya semoga bisa nanti dicoba aja Bu. Nanti kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak diterusin. Tapi udah punya karya hebat loh Bu nantinya. Iya betul. Terima kasih ilmunya Pak Ditno. Ya, sama-sama Bu. Monggo Bapak dan Ibu, barangkali ada pertanyaan lain. Kalau mungkin belum sempat, nanti boleh di chat, nanti boleh langsung ke saya atau di grup pelatihan edukasi IPS. Monggo Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lagi? Bu Endang Pak bertanya. Oh iya, silakan Bu Endang. Boleh. Dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Endang. Ya, Pak, menarik sekali tadi mulai materinya. Terus yang kedua adalah gamenya. Dikatakan Bapak, ini sudah katakanlah sudah bosan anak-anak kalau hanya dengan Google Form menjawab ABC gitu. Jadi ada game menarik apa itu drag gitu tadi. Drag and drop Bu. Nanti saya kasih linknya Bu. Nanti Ibu bisa belajar bikin sendiri gitu ya. Iya. Ya. Pertanyaan saya itu gini Pak. Ya, gimana? Saya pernah membuat game tadi dimasukkan ke Google Classroom itu apa enggak? Yang dibuat tadi ya. Karena saya pernah menggunakan beberapa apa itu macam itu kalau saya masukkan ke Google Classroom itu beda gitu, murah-murah gitu. Coba. Terima kasih bisa jawaban saya. Pertanyaan. Ya. Maaf mungkin suaranya agak putus-putus tapi saya menarik kesimpulan saja ya Bu. Kalau misalnya Google kuis yang dibikin misalnya tadi drag and drop ya dimasukkan ke Google Classroom ya Bu. Iya. Ya, itu bisa Bu. Linknya bisa dimasukkan ke Google Classroom. Jadi siswa bisa mengerjakan di situ karena pada saat klik linknya itu maka dia akan buka di Google misalnya di live worksheet gitu ya. Itu bisa langsung dengan mengklik link tersebut akan membuka ke tab yang baru gitu. Nah, kendalanya karena yang live worksheet ini tidak masuk ke kayak seperti di Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet kan muncul ya Bu, nilainya itu bisa dikolek oleh kita. Maka live worksheet ini kita biasanya hanya di screenshot saja gitu. Jadi screenshot nanti dikirim lagi kalau misalnya Ibu menggunakan Google Classroom, dikirim lagi ke tugas Google Classroom. Seperti itu Bu. Bapak dan Ibu bisa coba cara yang lain. Mungkin ya tadi ya ada yang kendala di Google Classroom. Saya juga sama udah pernah nyoba di Google Classroom, ternyata siswa yang mengerjakan tadi hanya beberapa. Oh, akhirnya guru akan menemukan kita cari cara bermacam-macam cara. Ujung-ujungnya adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar daring. Itu Bu. Sekarang kita hanya hebat menggunakan teknologi hebat, tapi ujung-ujungnya siswanya
tetap saja nggak mengerjakan, sepertinya gagal gitu. Maka cara yang terbaik adalah ya kita mencari metode yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Itu Bu Endang mungkin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada karena sudah jam 9, Pak Sarwanto barangkali ada sepatah dua patah kata, Pak Sarwanto, monggo Pak. Satu hal yang menarik, satu langkah lebih maju Pak Ditno. Saya menganggap aplikasi ini cukup sederhana dan bisa aplikasikan oleh Bapak Ibu guru untuk pembelajaran jarak jauh. Jangan patah semangat, mari kita belajar bersama-sama. Saya yakin ya, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Mari kita coba ilmu yang bagus ini pelan-pelan, ya, tidak usah tergesa-gesa dan sabar. Ya, saya yakin nanti panjenengan akan bisa membuat aplikasi itu dengan baik. Bapak Ibu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan pada Bapak Ibu semuanya bahwa dinamika pendidikan Indonesia begitu cepat perubahannya, ya, bahwasanya tuntutan akan kualitas pendidikan semakin lama, gaungnya juga semakin kencang. Ini artinya bahwa kondisi sekarang masyarakat itu tertuju kepada guru, di mana seorang guru itu dinilai atau dipandang oleh masyarakat itu yaitu dari sisi kompetensinya. Nah, masyarakat sangat berharap kita memiliki kompetensi yang tinggi di dalam bidang edukasi, dalam bidang pengajaran. Untuk itu ekspektasi masyarakat yang begitu besar, marilah kita secara pelan-pelan kita wujudkan dengan memantaskan diri kita sebagai seorang pendidik, meningkatkan kompetensi, kemampuan kita di dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satu di antaranya yaitu di bidang teknologi informasi, dan aplikasinya yang kita laksanakan di antaranya adalah melalui pembelajaran pada malam hari ini. Bapak Ibu, demikian pengantar dari saya. Semoga bisa menjadi renungan kita bersama. Marilah kita manfaatkan ilmu yang kita pelajari saben harinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi bangsa dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kang Ditno, Pak Sarwanto, Pak Sarwanto. Terima kasih Bapak. Pak Ditno sama Pak Sarwanto. Ilmunya sangat bermanfaat. Yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya pamit. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Kang Ditno, terima kasih Pak Sarwanto dan Kang Ditno. Terima kasih Kang Ditno. Sama-sama. Terima kasih semuanya Pak Sarwanto. Terima kasih. Sudah bisa. Kalau bisa dibuat diklat Pak Kang Ditno berapa hari? Bapak Ibu izin live ya setelah Terima ini. kasih Pak. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Kak Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu. Sama-sama. Mohon izin live ya Bapak Ibu. Ya, Rinda. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Mohon izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bertemu di Zoom ini. Ditno dibikin pelatihan.